ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah, pertama-tama marilah kita senantiasa kecilkan dikit. Marilah kita senantiasa memanjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas berbagai nikmat dan karunia yang telah dianugerahkan kepada kita, terutama nikmat iman dan Islam. Kemudian semoga salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yang dengan perantaraan beliau kita diberikan iman oleh Allah Ta'ala, kita dianugerahkan hidayah oleh Allah Azza wa Jalla. Maka lillahil hamdu awalan wa akhiran, segala puji hanya milik Allah, dari yang pertama sampai yang terakhir. Semua pujian hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tidak lupa pula kami haturkan jazakumullah khairan kepada TKM atau Takmir Masjid At-Tafsir yang telah memberikan kesempatan untuk kita duduk di majelis ini dalam rangka tawassul bil haq dan tawassul bis sabr, saling wasiat mewasiati dalam kebenaran dan wasiat mewasiati dalam kesabaran. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala bahwa kita ini termasuk di antara hamba-hamba Allah yang dipilih oleh Allah Azza wa Jalla untuk mendapatkan hidayah, petunjuk, sehingga kita beriman kepada Allah, beriman pada Rasulnya, dan kita mengikuti beliau sallallahu alaihi wasallam. Sungguh satu nikmat yang terbesar dari nikmat-nikmat Allah yang dianugerahkan kepada hamba-hambanya, yaitu dengan diutusnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin," dan tidaklah kami mengutus engkau wahai Muhammad melainkan sebagai rahmat bagi alam semesta ini. Kemudian juga Allah Azza wa Jalla berfirman tentang anugerah yang khusus Allah berikan kepada orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, yang beriman kepada Al-Quran. Allah Ta'ala berfirman dalam surat Ali Imran ayat yang ke-164, "Laqad mannallahu 'alal mu'minin." Sungguh Allah telah memberikan karunia yang besar kepada orang-orang yang beriman, yang telah beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Laqad mannallahu 'alal mu'minin idh ba'atha fihim rasulan min anfusihim
Sungguh Allah telah menganugerahkan karunia yang amat besar kepada orang-orang yang beriman. Tatkala Allah mengutus kepada mereka seorang Rasul, yatlu alaihim ayati, yang membacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, wa yuzakkihim, yang membersihkan jiwa-jiwa mereka dari kesyirikan kepada tauhid, dari kekufuran kepada iman, dari kejahiliaan kepada ilmu. Wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah, dan dia Rasul itu mengajarkan kepada mereka Alkitab, yaitu Al-Quranul Karim, wal hikmah, dan hikmah yaitu sunnah, tuntunan, ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin, padahal mereka sebelumnya berada dalam kesesatan yang nyata. Jadi satu nikmat yang terbesar yang Allah berikan kepada kita, yang mana kita termasuk orang-orang yang beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kemudian Allah Azza wa Jalla berfirman di dalam surat As-Saff ayat ke-9 dan surat At-Taubah ayat ke-33, bunyi ayatnya sama. Allah berfirman, "Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq." Dialah Allah yang telah mengutus rasulnya, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan membawa petunjuk dan agama yang hak, yaitu agama yang benar. Liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi, untuk dia menangkan atas semua agama yang lainnya. Liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal musyrikun, meskipun dibenci oleh orang-orang musyrik. Nah, ayat-ayat ini menjelaskan kepada kita tentang nikmat Allah, yang dia telah mengutus rasulnya dan membawa al-huda. Apa arti al-huda? Huwallazi arsala rasulahu bil huda. Dialah yang telah mengutus rasulnya dengan membawa petunjuk. Petunjuk itu adalah ilmu yang bermanfaat, yang diajarkan oleh wahyu Allah, Al-Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itulah petunjuk, ilmu yang bermanfaat. Sehingga dengan ilmu itu kita mengenal Allah. Dengan ilmu itu kita mengetahui bagaimana kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan ilmu itu dan petunjuk tersebut kita mengetahui mana jalan yang benar dan mana jalan yang keliru, mana yang hak, mana yang batil. Itu dengan ilmu atau petunjuk dari Allah. Ya, bil huda wa dinil haq, dan dengan membawa agama yang hak, yaitu Islam. Agama yang hak adalah, yang dimaksud adalah Islam, yang mengajarkan kepada kita amal yang soleh, amal-amal ibadah yang bermanfaat bagi diri kita. Jadi dengan dua hal ini, al-huda wa dinil haq, dan petunjuk dari Allah dan agama yang hak dari Allah, liyudhhirahu 'ala dini kulli, untuk Allah menangkan atas semua agama yang lainnya. Dan itu terbukti. Apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW berupa petunjuk, ilmu yang bermanfaat, dan berupa agama yang hak, yaitu amal yang soleh, maka kemudian lahirlah generasi umat manusia yang termulia, yaitu para sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini telah ditegaskan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, bahwa manusia yang terbaik, generasi yang terbaik adalah generasi beliau,
yaitu para sahabat Nabi alaihissalam radhiyallahu taala anhum. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, khairun nasi qarni, sebaik-baik manusia adalah generasi aku yang hidup bersama beliau, yaitu para sahabat. Tsumma alladziina yalunahum, kemudian yang datang sesudah mereka, sesudah sahabat. Siapa mereka? Itu para tabi'in. Tsumma alladziina yalunahum, kemudian yang datang sesudah para tabi'in, yaitu tabi'ut tabi'in. Ya, ini sebaik-baik generasi manusia. Mengapa mereka muncul tiba-tiba? Manusia-manusia yang tidak dikenal, hidup di padang pasir, hidup di kota Mekah, hidup di kota Madinah. Ya, para sahabat itu tidak pernah diperhitungkan oleh dua kerajaan besar yang ada pada saat itu, Persia dan Romawi. Tidak pernah memperhitungkan, yaitu orang-orang yang berada di jazirah Arab. Tiba-tiba muncul mereka. Apa yang mereka bawa? Mengapa mereka berubah dengan begitu drastis dan mampu dalam waktu yang singkat menaklukkan, menjatuhkan dua kerajaan besar, Romawi dan Persia? Tidak lain yang mereka lakukan adalah menjalankan dua misi yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu apa? Al-huda wa dinul haq, yang disebutkan pada ayat tadi. Huwallazi arsala rasulahu, dialah Allah yang telah mengutus rasulnya, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bil huda, dan membawa petunjuk, yaitu ilmu yang bermanfaat, wa dinil haq, dan agama yang hak, yaitu amal yang soleh, untuk Allah menangkan mereka atas semua agama yang lainnya. Itu terbukti. Makanya apabila umat Islam ingin meraih kemenangan, kejayaan mereka, tidak ada jalan lain kecuali kembali kepada dua hal tadi ini, yang menjadikan generasi pertama memperoleh kemenangan di dunia ini, yaitu al-huda wa dinil haq, ilmu yang bermanfaat, petunjuk, dan agama yang hak, yaitu amal yang soleh. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, kaum muslimin dan kaum muslimat, semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ketika diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dan diimani oleh para sahabat, mereka betul-betul taat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka mengikuti petunjuk beliau, mereka mengikuti arahan beliau, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat mencintai umatnya, mencintai para sahabat beliau. Makanya beliau menginginkan agar Allah menyelamatkan mereka. Oleh karena itu beliau sangat bersemangat untuk mengajarkan kebaikan kepada para sahabat, yang kemudian setelah Rasulullah meninggal, para sahabat berdakwah, menyampaikan ilmu itu kepada para tabi'in. Tabi'in pun demikian, mereka taat, mereka mengikuti para sahabat, mereka mengajarkan ilmu itu kepada para tabi'ut tabi'in. Maka tersebarlah Islam ini dan membawa rahmat bagi alam semesta ini. Nah, kata kunci yang menjadikan mereka itu menjadi generasi yang terbaik karena ketaatan mereka kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Maka dari itu kita diperintahkan oleh Al-Qur'anul Karim dalam banyak ayat. Allah perintahkan kita untuk mengikuti Rasulullah SAW, karena beliau adalah contoh teladan kita. Dan Allah menjadikan beliau sebagai suri teladan
bagi umat ini. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Sungguh telah terdapat pada diri Rasulullah bagi kamu sekalian contoh teladan yang baik. Liman kana yarjullah, bagi orang-orang yang mengharapkan pertemuannya dengan Allah, yakni di hari kiamat kelak. Liman kana yarjullah wal yawmal akhir, dan bagi orang yang mengharapkan pahala dan ganjaran yang besar di hari kiamat kelak. Wa dzakarallaha katsiran, dan orang-orang yang banyak berzikir mengingat Allah. Mereka itulah orang-orang yang menjadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai uswah hasanah, contoh teladan yang baik. Maka itu kaum muslimin rahimakumullah, mari kita coba mengkaji ayat-ayat yang memerintahkan kita sebagai umat Islam untuk senantiasa menjadikan Nabi alaihissalam sebagai contoh teladan, untuk mengikuti beliau. Banyak ayat-ayat Al-Quran di antaranya, yaitu yang pertama surat Al-A'raf ayat yang ke-158. Allah Azza wa Jalla berfirman, Qul ya ayuhan nas, katakanlah wahai sekalian manusia, inni Rasulullah ilaikum jami'an, sesungguhnya aku, yaitu Muhammad, aku, yakni Nabi Muhammad, adalah Rasul utusan Allah kepada kamu semua. Jadi Nabi SAW adalah utusan Allah kepada seluruh umat manusia, bahkan tidak hanya manusia, kepada jin pun termasuk. Mereka wajib beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya ada sekelompok jin yang mendengarkan Al-Quran ketika dibaca oleh Nabi SAW, kemudian mereka kembali kepada kaum mereka, mereka memberi peringatan, ya, memberi peringatan. Inni Rasulullah ilaikum jami'an, sesungguhnya aku adalah Rasul Allah kepada kamu sekalian. Alladzi lahu mulkus samawati wal ard, yang mana Allah itu adalah penguasa yang menguasai langit dan bumi. La ilaha illa huwa, tiada sembahan yang hak kecuali Dia. Yuhyi wa yumit, Dia menghidupkan dan Dia mematikan. Fa aminu billahi wa rasulihi, maka berimanlah kalian kepada Allah dan kepada Rasulnya. An-nabiyil ummi, seorang nabi yang tidak bisa membaca dan menulis. Alladzi yu'minu billahi wa kalimatihi, yang mana nabi itu beriman kepada Allah dan beriman kepada kalimat-kalimat Allah, yaitu kepada kitab-kitab Allah. Wattabi'uhu, dan ikutilah kalian kepada nabi tersebut, la'allakum tahtadun, agar kamu sekalian mendapat petunjuk. Ini ayat yang pertama yang memerintahkan kita dan kepada seluruh manusia untuk beriman dan mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Supaya apa? Supaya mendapat petunjuk. Maka barang siapa yang ingin mendapat petunjuk, ikutilah petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ayat yang kedua, Allah Azza wa Jalla berfirman dalam surat Al-Hasyr ayat ke-9, ayat ke-7. Allah Ta'ala berfirman, "Wa ma ataakumur rasulu fakhudhuh." Apa saja yang didatangkan, yang dibawa oleh Rasulullah, fakhudhuhu, maka ambillah. Apa yang diajarkan oleh beliau, apa yang disampaikan oleh beliau, ambillah. Wa ma nahakum anhu fantahu. Dan apa saja yang kalian dilarang oleh beliau, oleh Rasulullah, maka berhentilah. Ya.
Wattaqullaha innallaha syadidul iqab, dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah zat yang sangat keras siksaannya, keras azabnya. Ini ayat yang kedua yang memerintahkan kepada kita untuk mengikuti, untuk mengambil semua yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang diajarkan oleh beliau. Kewajiban untuk mengambil apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW dan meninggalkan apa yang dilarang oleh beliau sallallahu alaihi wasallam. Ini artinya apa? Memerintahkan kita untuk belajar supaya kita mengetahui apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW dan apa yang dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tanpa kita belajar, kita tidak akan tahu. Kita tidak akan punya ilmu. Kalau tidak belajar tentang apa yang diperintahkan oleh beliau dan apa yang dilarang oleh beliau sallallahu alaihi wasallam. Nah, untuk mendapat petunjuk itu harus kita menuntut ilmu. Di sinilah kemudian kita melihat para ulama-ulama kaum muslimin dahulu, mereka bersungguh-sungguh menuntut ilmu. Muncullah ulama-ulama hadis. Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Abu Dawud, Imam Tirmidzi, Imam Nasai, Imam Ibnu Majah, Imam Malik, dan yang lainnya. Mereka mempelajari, mencari hadis-hadis Nabi. Ya. Kemudian muncul pula ulama-ulama fikih. Al-Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah, Imam Malik bin Anas, Imam Ahmad bin Hanbal, yang mereka mazhabnya terkenal di dunia Ahlus Sunnah wal Jamaah, 4 mazhab. Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal, Abu Hanifah, dan Imam Malik. Mereka adalah ulama-ulama yang faham tentang hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Karena apa yang mereka inginkan? Supaya mereka mendapat petunjuk Allah, mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ayat yang ketiga di antara ayat-ayat Al-Qur'anul Karim yang memerintahkan kita untuk mengikuti Rasulullah SAW, yaitu surat Al-Anfal ayat yang ke-24. Surat Al-Anfal ayat ke-24, Allah Azza wa Jalla berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Ini seruan kasih sayang Allah kepada hamba-hambanya yang beriman, yang telah beriman kepada Allah dan Rasulnya. Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, istajibu lillahi walir rasul, jawablah kalian kepada panggilan Allah dan panggilan Rasulnya. Idza da'akum lima yuhyikum, ketika Allah, ketika Rasulnya mengajak, menyeru untuk mengikuti sesuatu yang menghidupkan mereka, yakni petunjuk Allah itu adalah mengakibatkan atau membawa para hamba Allah kepada kehidupan. Kehidupan di dunia ini adalah kehidupan hati, jiwa, ruhnya hidup. Karena dia mengikuti panggilan Allah dan Rasulnya. Bukan sekedar fisik yang hidup. Kalau fisik saja yang hidup, tidak ada bedanya dengan binatang. Binatang dikasih rumput, hidup dia. Tapi fisik yang hidup. Makanya ada penggemukan sapi. Apalagi menjelang Idul Adha. Supaya apa? Banyak dagingnya. Ya, hanya fisik. Tapi tidak punya jiwa, tidak punya hati. Nah, manusia disuruh mengikuti Allah dan Rasulnya supaya menghidupkan hati mereka. Tidak sekedar menghidupkan fisik mereka, tapi jiwa mereka, hati mereka. Karena orang yang jiwanya hidup, dia akan betul-betul mengikuti tuntunan Allah dan Rasulnya, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu Allah menyuruh kita untuk menjawab panggilan Allah dan Rasulnya
tatkala Rasulullah menyeru kepada sesuatu yang akan menghidupkan kita dalam kehidupan yang nyaman di dunia, kuburan maupun di akhirat. Karena hidup ini tidak hanya di dunia. Kehidupan kita tidak hanya di dunia. Setelah kita hidup di dunia kita meninggal, kita hidup di kuburan, alam kuburan lain dan alam dunia ini. Kalau di dunia ini yang lebih berperan fisik. Yang lapar itu fisik. Kalau kita tidak makan lapar, haus. Yang merasakan haus dahaga fisik kita. Karena yang lebih berperan fisik. Kalau bekerja capek, yang capek itu fisik. Makanya seorang habis bekerja capek, istirahat dia, tidur. Bangun dari tidurnya semangat lagi. Yang semangat apa? Fisiknya. Itu di dunia. Ketika kita berpindah ke kuburan, ya, mati, meninggal, yang lebih berperan itu adalah ruh kita. Bukan lagi fisik. Fisik kan hancur, dimakan oleh tanah. Ya. Yang akan tetap hidup, yang lebih berperan adalah ruh kita. Makanya ruh itu kalau naudzubillah min dzalik, seorang yang beramal baik, yang beramal jelek akan tersiksa dalam kuburannya. Ya, tersiksa fisiknya, tersiksa ruhnya. Kalau orang itu beramal soleh, maka dia akan merasakan kenyamanan dalam hidupnya, dalam alam barzakh. Ya, karena dia ketika di dunia mengerjakan amal-amal kebaikan, maka ketika dia meninggal, amalnya datang kepadanya dalam bentuk seorang yang berwajah tampan. Datang menemui orang yang soleh ini. Lalu ditanya oleh orang yang soleh itu, siapa anda ini? Anda datang dan membawa wajah yang menyejukkan, yang menyenangkan. Kata orang itu, aku adalah amalmu. Aku akan menemanimu di dalam kuburan ini. Sebaliknya, naudzubillah, kalau seorang berbuat amal buruk, amal jelek, maka ketika dia dalam kuburannya akan muncul wajah yang menakutkan. Lalu dia bertanya, siapa anda ini? Yang datang dengan wajah yang menakutkan dan tidak menyenangkan. Kata wajah itu, aku adalah amalmu ketika di dunia. Aku akan menemanimu sekarang. Ya. Itu di kuburan. Alam kubur. Demikian pula kehidupan yang terakhir. Ada kehidupan ketika dibangkitkan dari alam kubur. Ya. Itu yang berperan dua-duanya. Ruh dan fisik tidak akan terpisah. Kalau di dunia yang lebih berperan adalah fisik. Kalau di kuburan yang lebih berperan adalah ruh. Kalau di akhirat dikumpulkan oleh Allah Ta'ala, disatukan oleh Allah antara ruh dan jasad ini, dan tidak akan terpisah. Yang diatap di dalam neraka disebutkan oleh Allah Ta'ala, la yahya wala yamut, tidak hidup, tidak mati, tapi dalam keadaan diadab, naudzubillah min dzalik. Yang berada di surga hidup selama-lamanya, menikmati berbagai macam kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dari kenikmatan yang paling kecil sampai yang paling besar, dan melihat Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah menjadikan kita di antara mereka, hamba-hambanya yang beriman pada Allah, istiqomah, mati dalam keadaan husnul khotimah, dibangkitkan di bawah bendera Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan dimasukkan surga Allah Subhanahu wa taala dan rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Nah, ini saatnya perjalanan menuju kehidupan yang bahagia di akhirat kelak yang menentukan sekarang ini. Makanya ada perkataan salaf, perkataan ulama-ulama dahulu, bukan hadis. Ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia ini tempat menanam untuk akhirat. Apa yang ditanam di dunia ini, itulah yang dipetik di akhirat kelak. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarahu. Barang siapa mengerjakan satu amal kebaikan, dia amalkan dengan ikhlas karena Allah Ta'ala, maka dia akan melihat balasannya. Wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarahu.
Dan barang siapa mengerjakan suatu amal keburukan, walaupun satu titik debu, dia akan melihat balasannya. Di dunia ini, kesempatan kita untuk beramal, untuk berbuat. Ya, di dunia hari-hari untuk beramal. Di kuburan hari-hari penyesalan. Mengapa penyesalan? Karena semua orang yang mati menyesal. Jangankan orang kafir, orang yang bermaksiat, orang-orang yang soleh pun menyesal. Kenapa mereka tidak menambah amal-amal mereka? Kenapa mereka tidak meningkatkan amal-amal soleh mereka? Padahal mereka aman, nyaman di kuburan. Tapi mereka menyesal karena amalnya dirasa kurang. Orang-orang kafir, orang-orang bermaksiat menyesal. Orang kafir menyesal karena kekufurannya. Dia tidak beriman pada Allah dan Rasulnya. Ada diadab. Itu diadab di kuburan, adabnya ringan. Adab yang orang kafir di kuburan itu akan terasa ringan. Kapan mereka terasa ringan? Ketika dibangkitkan dari kiamat kelak. Ya, mereka melihat adab yang lebih pedih. Seakan-akan mereka lupa adab ketika dalam kuburan itu. Karena adab di akhirat jauh lebih besar daripada di dalam kubur. Ya. Nah, akhirat adalah tempat untuk hisab. Jadi dunia tempat beramal, kuburan tempat seorang menyesal karena perbuatan amal soleh yang kurang. Ya, di akhirat nanti adalah tempatnya seorang itu dihitung. Ya, yaumul hisab adalah di akhirat. Mari ikhwani fillah kaum muslimin muslimat rahimakumullah, mumpung nyawa masih berada di kandung badan kita, mari manfaatkan waktu yang sebaik-baiknya. Mari kita mengikuti petunjuk, tuntunan Allah dan Rasulnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ayat yang ketiga, ya, ayat yang ketiga di antara dalil yang mengharuskan kita untuk mengikuti Rasulullah sallam, yaitu firman Allah dalam surat Ali Imran ayat yang ke-31. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Qul," katakanlah wahai Muhammad, "in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni." Jika kalian benar-benar cinta kepada Allah, maka ikutilah aku. Ikutilah aku. Yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Niscaya Allah akan mencintai kalian dan akan mengampuni dosa-dosa kalian. Jadi kalau seorang mengikuti Rasulullah SAW itu, dia mendapat 2 poin. Ya. Katakanlah wahai Muhammad, jika kalian cinta kepada Allah, maka ikutilah aku. Maka ikutilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang yang mengikuti Rasulullah SAW dibalas dengan 2. Yuhibbukumullah, yang pertama Allah akan mencintai kalian. Yang kedua, wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian. Ini balasan bagi orang yang mengikuti Rasulullah SAW. Allah mencintainya dan dia mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Kata Al-Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah taala, seorang ulama besar, ya, ulama tabi'in, orang yang sangat zuhud, sangat taat pada Allah taala. Kata beliau Hasan Al-Basri tentang ayat 31 surat Ali Imran. Kata beliau, "Za'ama qaumun annahum yuhibbunallah." Ada sekelompok orang yang mereka itu za'ama, yakni mereka itu mendakwakan, mereka mengatakan bahwa mereka cinta kepada Allah. Sekelompok orang mereka mengatakan bahwa mereka cinta pada Allah Ta'ala. Fabtalahumullahu bihadil ayah, maka Allah menguji mereka dengan menurunkan ayat ini. Artinya apa? Kalau memang kalian betul-betul cinta pada Allah, ikutilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ini ayat yang untuk menguji mereka. Kalau betul cinta, ikuti beliau. Kalau mengatakan cinta tetapi tidak mengikuti beliau, ini cinta yang palsu. Ya. Cinta yang palsu. Tapi kalau betul-betul cinta, ikuti Rasulullah
sallallahu alaihi wasallam. Niscaya Allah akan mencintai mereka dan mengampuni dosa-dosa mereka. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Mengikuti Nabi alaihi wasallam tidak berarti hanya beriman pada beliau. Tidak. Tetapi mengikuti pola hidup beliau, mengikuti sunnah beliau, ajaran beliau, tuntunan beliau. Ya, itu makna mengikuti. Tidak hanya dibatasi artinya mengikuti artinya beriman pada beliau. Itu terlalu sempit. Berimannya jelas, kita wajib beriman pada Rasulullah SAW. Tapi kita melihat bagaimana ulama-ulama dahulu, para salaf, para sahabat, para tabi'in, mereka mengikuti Nabi SAW dalam semua aspek kehidupannya. Pernah ada 3 orang sahabat itu datang menemui Nabi SAW. Tapi ketika mereka bertanya, ternyata beliau sedang tidak ada di rumahnya. Makanya mereka bertanya kepada para istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang mereka tanyakan? 3 orang ini, yang mereka tanyakan, ya, dapat melanjut ya. Yang mereka tanyakan adalah tentang amalan-amalan Rasulullah SAW. Ya. Mungkin sebagian ini dimatikan, tidak apa-apa. Sebagian itu dimatikan biar kuat. Jadi yang mereka tanyakan kepada Rasulullah SAW itu tentang amalan-amalan sunnah. Apa sih yang dilakukan Rasulullah SAW di rumahnya? Maka diceritakan oleh sebagian istri Nabi bahwa Nabi SAW itu sholat malam, ya juga tidur, kadang berpuasa, kadang tidak puasa. Beliau juga memberikan hak istri-istrinya. Setelah mendengar keterangan dari sebagian istri Nabi ini kepada mereka, mereka mengatakan, oh kalau begitu amalan Rasulullah SAW ini sedikit. Lalu mereka menyadari, tapi beliau ini sudah diampuni oleh Allah. Dosa-dosa terdahulu dan kemudian sudah diampuni oleh Allah Ta'ala. Makanya beliau, yani seakan-akan amal beliau itu sedikit bagi mereka. Ya. Lalu yang satu mengatakan, adapun aku akan sholat malam dan tidak akan tidur. Yang kedua mengatakan, aku akan berpuasa dan tidak berbuka. Artinya tiada hari tanpa puasa. Jadi ingin puasa terus. Yang satu mengatakan, aku tidak mau menikah. Karena dianggap menikahi wanita itu mengganggu. Tidak bisa sholat malam, diganggu istri, ya. Maka dia aku tidak mau nikah. Ucapan-ucapan mereka ini, 3 orang ini didengar oleh istri-istri Nabi itu. Nah, ketika Nabi SAW datang, mereka beritahukan, tadi ada 3 orang sahabat datang yang mereka bertanya tentang amal-amal ibadahmu di rumahmu. Ya kami jelaskan. Kemudian terdengar ada yang mengatakan, aku akan sholat malam tidak akan tidur. Satu mengatakan, aku akan berpuasa tidak akan berbuka. Tiada hari tanpa puasa. Yang satu mengatakan, aku tidak mau menikahi wanita. Mendengar ucapan-ucapan mereka ini yang diberitahukan oleh sebagian istri Nabi itu, Nabi mengatakan, ini bahaya. Ya. Ini pola fikir yang berbahaya. Coba dibayangkan. Seandainya Nabi SAW membiarkan mereka, ada yang tidak mau kawin, ada yang sholat malam tidak mau tidur, puasa terus, kira-kira dampaknya apa bagi umat ini? Makanya beliau mengumpulkan para sahabatnya. Kemudian beliau mengatakan, aku mendengar, setelah memuji Allah, menyanjung Allah, beliau mengatakan, aku mendengar ada beberapa orang yang mengatakan begini dan begitu. Ya, ini beliau sebutkan, ya satu mengatakan aku berpuasa, tidak mau berbuka, satu mengatakan aku tidak mau menikahi wanita, satu mengatakan aku akan sholat di malam hari, tidak mau tidur. Ketahuilah, kata beliau,
Aku adalah orang yang paling mengenal Allah di antara kamu sekalian. Dan aku orang yang paling takwa kepada Allah di antara kamu sekalian. Tetapi aku sholat di malam hari, juga aku tidur. Aku berpuasa, juga berbuka. Ada hari-hari aku tidak berpuasa. Dan aku menikahi wanita. Aku mengumpuli istri-istriku. Maka barang siapa yang tidak mau, tidak senang, tidak setuju dengan pola hidupku ini dan sunnahku, artinya pola hidupku ini, dia bukan dari golongan. Jadi yang dimaksud mengikuti itu bukan sekedar beriman kepada Rasulullah SAW, tidak, tapi mengikuti cara hidup beliau. Cara hidup beliau itu memberikan kepada setiap yang berhak akan haknya. Allah mempunyai hak, berikan hak Allah. Rasulullah SAW mempunyai hak, berikan hak Rasulullah. Orang tua mempunyai hak, berikan hak orang tua. Istri mempunyai hak, berikan haknya istri. Anak mempunyai hak, berikan haknya anak. Diri kita mempunyai hak, berikan hak diri kita. Contohnya apa hak diri kita? Ya dia butuh istirahat. Sholat malam silahkan, tapi jangan sampai tidak tidur. Ya. Nah ini namanya sunnah. Faman raghiba an sunnati falaysa minni. Itulah ucapan beliau. Maka barang siapa yang tidak setuju, ya, tidak senang dengan pola hidupku ini, maka dia bukan dari golongan. Nah ini artinya bahwa kita ini dalam hidup ini mengikuti Rasulullah. Ya. Bagaimana ibadah beliau? Walaupun kita tidak mungkin sama dengan beliau. Nabi SAW itu pernah sholat malam membaca 7 surat terpanjang. Ya. Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, Al-Ma'idah, Al-An'am, Al-A'raf, At-Taubah. Ini 7 surat terpanjang dalam Al-Quran. Jumlah ayatnya lebih dari 1000. Nabi SAW dalam keadaan sakit, sholat di malam hari, baca 7 surat ini. Ya kita tidak mungkin. Tapi paling tidak kita bangun di malam hari, menjelang subuh setengah jam, 45 menit, bangun wudu, sholat witir. Ya. Kita tidak disuruh seperti beliau. Dan memang tidak mungkin ada yang mampu seperti Nabi SAW. Tapi cara-cara hidup beliau diikuti. Ya. Dalam ibadah, dalam bermuamalah, bagaimana beliau di saat berperang, ya beliau ikut berperang. Di saat sholat berjamaah, pergi sholat berjamaah. Di saat berdakwah, beliau berdakwah. Di saat di rumah apa yang dilakukan oleh Nabi SAW, membantu istrinya. Kadang-kadang jahit bajunya, kadang-kadang perbaiki sandalnya. Itu Nabi SAW. Itu pola hidupnya. Beliau manusia termulia. Ya. Nah apa yang beliau sampaikan itu sudah mencukupi. Tidak usah kita ngadak-ngadakan lagi. Amalan-amalan yang tidak dicontohkan oleh beliau akan keberatan kita ini. Seandainya seorang ingin mengikuti Rasulullah SAW secara utuh, ya, sholat malamnya, puasa sunnahnya, ya, muamalahnya, kita tidak akan sanggup. Maka kewajiban kita kalau ingin selamat, ya, ingin selamat, ingin diridhoi oleh Allah, ikutilah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Amalan-amalan dalam Islam ini banyak. Ada zikir, ada sholat sunnah, ada puasa sunnah. Selain yang wajib ya, banyak. Ya. Kalau kita ingin mengerjakannya, kita tidak akan mampu. Makanya ambillah semampu kita. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Illa wus'aha. Para jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Jadi kewajiban kita adalah mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau manusia terbaik, manusia termulia. Ya, hamba Allah yang paling mulia adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat bagi kita semuanya. Sudah sampai waktu Isya, sebagaimana diusulkan oleh panitia. Ketika adzan Isya kita berhenti mengikuti adzan Isya, kemudian kita sholat. Dan insya Allah setelah sholat yang mau duduk mendengar atau mungkin ada pertanyaan-pertanyaan, insya Allah setelah sholat Isya.
Jadi pembahasan kita pada malam hari ini adalah kewajiban kita jika ingin selamat mendapat ridho Allah, ikutilah Rasulullah SAW. Bagaimana kita mengikuti beliau? Ya harus belajar sunnahnya, harus belajar, datang majelis ilmu. Ini fadilah besar. Supaya kita betul-betul mengetahui sunnah beliau, kemudian kita mengikuti beliau. Aku qouli hadza wallahu taala a'lam. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Ya, demikian kita memberi kesempatan pada muadzin untuk mengumandangkan adzan. Sudah masuk isya kan? Ya. Kemudian kita insyaallah habis isya, yang masih mau duduk bersama kami silahkan. Ada tanya jawab. Yang mau pulang ada keperluan pekerjaan silahkan. Aku qouli hadza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.